Dr. Sutomo merupakan salah satu pahlawan yang telah banyak berjasa bagi bangsa Indonesia. Beliau merupakan salah satu tokoh pendiri organisasi pemuda pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo. Dr. Sutomo sebelumnya pernah mendirikan sebuah perkumpulan lainnya yang bernama Indonesian Study Club atau IS pada tanggal 11 Juli tahun 1924 setelah beliau menyelesaikan studinya di Amsterdam. Beliau mendirikan dan menjalankan perkumpulan tersebut berdasarkan pengalamannya berorganisasi ketika menempuh studi di Belanda. IS merupakan perkumpulan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, khususnya para pemuda Indonesia yang berpusat pada Surabaya. IS berubah nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI pada Januari 1931. Suatu ketika, Dr. Sutomo memiliki ide untuk membangun Gedung Nasional Indonesia karena seringkali pengadaan rapat umum dalam membahas masalah terkait politik maupun nasib rakyat Indonesia gagal akibat tekanan pemerintah Belanda. Apa yang sebaiknya kita lakukan agar rapat yang diselenggarakan berjalan dengan lancar dan tidak gagal lagi? Sudah berulang kali kita mengalami hal yang sama. Benar, setiap kali kita akan mengadakan rapat selalu saja gagal akibat tekanan politik pemerintah Belanda. Padahal kita sudah membayar uang sewa dari gedung yang akan kita gunakan. Tidak mungkin jika kita mengadakan rapat pada salah satu rumah dar kita. Hal itu sangat berbahaya karena bisa saja rencana kita akan diketahui oleh pemerintah Belanda. Saya punya usul. Bagaimana jika kita membangun sebuah gedung yang nantinya akan digunakan sebagai tempat untuk rapat dan perkumpulan lainnya dalam membahas suatu hal penting. Nantinya, gedung ini juga bisa digunakan sebagai markas utama kita dalam membahas strategi dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Apakah kalian setuju? Saya setuju, itu ide yang bagus. Saya juga, tapi bagaimana dengan biaya yang akan digunakan dalam pembangunan gedung ini? Bagaimana jika kita meminta bantuan kepada Tuan Rute dan Tuan Maxen? Lalu kita sendiri juga akan menyumbang dana dengan uang pribadi. Bagaimana? Saya juga berpikir yang sama. Apabila dana yang digunakan juga masih kurang, kita bisa mengadakan pasar derma nasional di Keranggan. Bagaimana? Baiklah, dengan ini sudah ditetapkan bahwa kita akan membangun gedung untuk keperluan rapat dan perkumpulan lainnya demi kesejahteraan negara Indonesia dan para rakyat. Pembangunan gedung tersebut disambut baik oleh masyarakat. Mereka pun turut membantu dengan menyumbangkan keperluan untuk pembangunan gedung tersebut seperti menyumbang batu bata, kapur, semen, dan pasir. Bapak Dr. Sutomo, kami ada sedikit bantuan untuk pembangunan gedung ini. Mohon diterima dan kami berharap bantuan yang kami berikan dapat membantu. Terima kasih banyak atas bantuannya. Tentu bantuan yang kalian berikan ini sangat membantu bagi kami dalam pembangunan gedung yang akan menjadi milik kita bersama. Baiklah, karena dana yang telah dikumpulkan sudah memenuhi kebutuhan untuk pembangunan gedung ini, maka sebaiknya kita segera melakukannya. Pembangunan Gedung Nasional Indonesia dilakukan pada tanggal 11 Juni tahun 1930 dengan diletakkan batu pertama oleh kaum istri Indonesia di Jalan Bubutan nomor 85-87 Surabaya. Pada awal tahun 1932, pembangunan gedung telah selesai dan saatnya untuk peresmian gedung. Alhamdulillah, pembangunan gedung berjalan dengan lancar dan saat ini kita mengadakan kegiatan peresmian gedung. Terima kasih kepada para tokoh pahlawan Indonesia yang turut membantu dalam pembangunan gedung ini dan juga pastinya rakyat Surabaya yang telah mendukung pembangunan gedung ini. Kini saatnya peresmian gedung yang telah kita bangun bersama dengan penuh perjuangan dan harapan. Semoga dengan adanya gedung ini segala urusan yang akan kita lakukan ke depannya menjadi lancar tanpa terhalang kendala apapun. Saya, Dr. Sutomo, mewakili para tokoh pendiri lainnya pada tanggal 1 Januari 1932 meresmikan Gedung Nasional Indonesia.
Sejak saat itu, Gedung Nasional Indonesia seringkali dijadikan sebagai tempat pertemuan penting oleh para tokoh pahlawan Indonesia. Ada beberapa pertemuan penting yang diselenggarakan di gedung tersebut, antara lain yaitu sebagai tempat Kongres Indonesia Raya, pembentukan Komite Nasional Indonesia, pembentukan Barisan Keamanan Rakyat Surabaya, dan juga sempat menjadi tempat di mana terjadinya pertempuran rakyat Surabaya dengan tentara Nica pada tanggal 10 November tahun 1945. Oleh sebab itu, Gedung Nasional Indonesia dijadikan sebagai bangunan cagar budaya sejak tahun 1996 hingga sekarang, dan sekaligus juga menjadi tempat wisata bagi masyarakat. Pada tahun 2017 telah diresmikan sebuah museum untuk mengenang tokoh pendiri dari Gedung Nasional Indonesia yang bernama Museum Dr. Sutomo.